boleh nggak kita nggak sabar dalam tanda kutip, saya pengen dapat rezeki yang banyak, mungkin dengan sesudah ikut acara ini mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat rezeki yang banyak. Nah, boleh nggak kita nggak sabar dengan keadaan susah misalkan Ustadz? Tidak mudahnya ya. Iya, nggak sabarnya tanda kutip ya, bukan berarti nggak bersyukur gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada seperti itu namanya ujian hidup. Nah, ujian hidup itu hadapi, jangan dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Ini saya mau tanya, ini sampingan dulu ya Ustadz. Kalau di suatu suku nih ada namanya weton, mungkin yang terkait dengan rezeki. Oke. Mungkin ada yang pernah Weton ya. dengar, iya apa mitos atau Kalau kepercayaan. Kitabnya kitab Prambon. Hah? Ya. Oh, Primbon ya. Apalagi kalau misalkan suami sama istri, nah itu ada hitungannya misalnya Ustadz. Ya. Istrinya sekian, suaminya sekian. Nah. Tapi kadang suka bener gitu Ustadz. Jadi istrinya yang lebih banyak rezekinya daripada suaminya. Nah terus misal ada posisi seperti itu Ustadz. Suaminya kebetulan sesudah menikah pekerjaannya agak menurun, rezekinya agak sedikit, sedangkan Pokoknya agak lain lah pokoknya ya. Iya, sedangkan istrinya naik misalnya, kebalikannya seperti itu. Terus di satu sisi ada kebutuhan misalkan anak banyak, mungkin dengan anak banyak kita akan banyak rezeki. Ternyata seiring berjalan waktu ya kebutuhan banyak anak pasti banyak juga terasa gitu. Kemudian bagaimana waktu misalnya suami bilang ya udah sabar dulu, sabar. Oke. Tadi related sama pertanyaan terkait sabar. Boleh nggak kita nggak sabar dalam tanda kutip, saya pengen dapat rezeki yang banyak, mungkin dengan sesudah ikut acara ini mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat rezeki yang banyak. Nah, boleh nggak kita nggak sabar dengan keadaan susah misalkan Ustadz? Tidak mudahnya ya. Iya, nggak sabarnya tanda kutip ya, bukan berarti nggak bersyukur gitu. Ya. Lebih baik ya udahlah sabar aja dengan keadaan seperti ini, atau boleh nggak kita nggak sabar? Siap. Gitu. Baik. Nah, untuk yang percaya seperti itu saya nggak ngerti ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak dalam kapasitasnya menilai sebuah kebudayaan. Cuma kalau seandainya itu membuat ibu akhirnya gitu ya, ini banyak benernya ya. Kalau seandainya suami mah tuh gajinya lebih kecil begini gitu. Terus kemudian untuk apa gitu? Manfaatnya apa? Pertanyaan kan begitu, kita kan punya logika. Manfaatnya apa untuk seperti itu? Apakah pernah Nabi penghasilannya lebih rendah daripada Khadijah? Pernah? Pernah dong. Nabi Muhammad SAW gajinya lebih rendah daripada Khadijah. Ya iyalah. Khadijah lebih kaya dari Nabi. Apakah wetonnya kagak cocok? Primbonnya? Ya, kan nggak cocok. Kita sekarang mencintai seorang Nabi yang penghasilannya lebih rendah dari istrinya. Gitu. Artinya, ternyata ini terbantahkan dengan fakta agama. Nah, jadi kalau ada seperti itu namanya ujian hidup. Nah, ujian hidup itu hadapi, jangan dihindari. Ini persoalan hidup, hadapi. Oke, baik, bismillah kita hadapi. Nah, hadapinya dengan apa?
Yang paling bagus itu dengan ilmu. Kenapa sekarang penghasilan laki-laki lebih rendah daripada wanita? Itu penelitian loh, survei loh. Banyak sekarang penghasilan laki-laki itu banyak yang penghasilan lebih rendah daripada wanita. Jadi sebelum menikah itu gaji suami 8 juta Pak. Gaji istri 5 juta. Setelah menikah gaji suami 500 ribu. Gaji istri 12 juta setengah. Enak banget ya. Nah jadi ya itu ujian hidup, hadapi. Ilmu magnet rezeki adalah salah satu cara untuk menghadapi itu. Nah jadi kalau ditanya kenapa laki-laki gitu ya, kok gajinya lebih sedikit dari perempuan? Karena laki-laki banyak yang kagak ngaji. Itu aja sebenarnya. Coba lihat sini, mana yang lebih banyak? Perempuan apa laki-laki? Padahal temanya rezeki. Temanya rezeki, yang ngaji perempuan. Mana nih bapak-bapak semua? Pantas gajinya lebih rendah dari perempuan. Gitu. Jadi upaya laki itu akhirnya laki itu sekarang ini pada ngegame, nyerahnya sama judol. Ini saya tuh ngomong rezeki, kenapa yang hadir perempuan? Gitu sebenarnya tuh. Halo laki-laki yang ada di sosmed nih. Laki-laki gitu. Ini kajian rezeki, yang harusnya hadir yang banyak laki-laki. Kenapa yang hadir banyak perempuan? Saya memang mengkhususkan kajian rezeki karena kajian yang lain udah kajian akhlak, kajian sirah, kajian apa itu udah dibahas oleh para ustadz yang lain. Saya fokus nih rezeki. Ayo para laki-laki ketemu sama saya. Gitu. Gimana caranya supaya rezekinya banyak? Gitu. Jadi kalau dalam konteks boleh nggak saya nggak sabar, tapi diarahkannya positif, bagus. Saya nggak sabar dengan keadaan ini, saya mau keluar dari kondisi ini, maka saya mencari ilmunya, bagus. Gitu. Nah nanti salam sama suaminya, insya Allah. Kabar baiknya adalah solusinya dekat. Coba ulangi. Kabar baiknya solusinya dekat. Nah itu dia. Kabar baiknya solusinya di sholat taubat. Kabar baiknya solusinya adalah memperbaiki diri. Itu kabar baiknya. Insya Allah. Ya. Misalnya nih Bapak Ibu semua ya. Nauzubillah ya. Ada seorang yang sudah punya 20 pinjol gitu. Itu tutup tuh nih, tutup sini. Kalau dulu kartu kredit, kalau sekarang pinjol gitu kan. Sini batas waktu gitu kan, buka pinjol yang berikutnya. Sini batas waktu, buka pinjol berikutnya. Terus sampai 20. Setelah itu kepalanya pasti budayanya pinjol yang ke-21 siapa? Kan gitu. Break the pattern. Putuskan polanya. Saya udah nggak mau pinjol lagi gitu ngomongnya. Jadi udahlah gitu. Nah, pola saya break the pattern, dan itu polanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati Allah, maka insya Allah. Jadi solusinya tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.